Sejak Indonesia bagian barat terbagi menjadi beberapa pulau karena naiknya permukaan air laut akibat mencairnya es di kedua kutub, banyak di antara spesies ikan air tawar terisolasi di suatu wilayah sehingga memiliki penyebaran yang terbatas. Karenanya, Indonesia memiliki kekayaan ikan air tawar maupun laut yang potensinya masih sangat luas untuk dieksplorasi. Ikan-ikan tersebut juga banyak yang merupakan ikan endemik atau yang asli ditemukan di daerah perairan Indonesia. Ikan endemik merupakan jenis ikan yang terdapat di suatu wilayah tertentu, baik itu sungai, danau, situs, pulau, negara, sampai benua. Di Indonesia sendiri biasanya ikan endemik mendiami wilayah khusus, seperti sungai, pulau kecil, dan danau. Keberadaan ikan air tawar tersebut telah lama dimanfaatkan masyarakat sebagai sumber protein hewani. Namun, sebagian dari mereka kurang peduli terhadap kondisi masing-masing spesies. Selama masih berwujud ikan, masyarakat cenderung akan mengambilnya tanpa memperdulikan status konservasinya. Beberapa penelitian tentang ikan air tawar di Indonesia yang terkadang terbatas hanya pada satu aliran sungai, sehingga membuka kesempatan bagi peneliti lain untuk mengeksplorasi aliran sungai yang berbeda. Hingga saat ini, pemanfaatan ikan endemik masih mengandalkan penangkapan di alam. Ini akan berakibat pada kepunahan jika pemanfaatan terjadi secara terus-menerus tanpa memikirkan keseimbangan ekosistem. Hal tersebut sebenarnya bisa diatasi dengan menerapkan teknologi budidaya yang berkelanjutan terhadap spesies endemik tersebut. Langkah pertama yang harus dilakukan yaitu domestikasi untuk mendapatkan teknologi pembinaannya. Dilakukan juga upaya pengelolaan lingkungan yang dibutuhkan setiap spesies ikan endemik. Hasil dari budidaya ikan endemik sebenarnya memiliki dua tujuan. Pertama, tentunya dapat langsung dimanfaatkan oleh masyarakat untuk dilanjutkan ke tahap pengelolaan. Kedua, benih ikan hasil budidaya bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan restocking. Ditinjau dari sudut iktiogeografis, ikan air tawar di Indonesia mendiami 3 daerah sebaran geografis, antara lain paparan Sunda, daerah Weles, dan paparan Sahul, di mana sebaran tersebut dibatasi oleh 2 garis maya, garis Weles dan garis Weber. Masing-masing daerah sebaran tersebut dihuni oleh berbagai spesies yang berbeda satu dari yang lain. Pertama, ada paparan Sunda yang mencakup Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Pada masa lampau, paparan Sunda merupakan bagian dari benua Asia yang kemudian terpisah pada zaman es, sehingga terbentuk kondisi geografis seperti sekarang. Pada beberapa danau di Sumatera masih ditemukan ikan endemik. Beberapa contoh ikan endemik tersebut misalnya keperas dan debik yang hidup di Danau Laut Tawar atau dikenal sebagai ikan batak adalah ikan endemik di Danau Toba yang sekarang keberadaannya diragukan karena tidak pernah ditemukan lagi. 3 sungai besar mengalir di Kalimantan yaitu Kapuas, Barito, dan Mahakam. Ada 2 spesies ikan endemik ditemukan di Sungai Kapuas yaitu Kelajang dan Seluang. Berbeda dengan Pulau Sumatera dan Kalimantan yang beraneka ragam, ikannya masih cukup besar. Di Pulau Jawa, ikan sudah banyak yang menipis populasinya. Umumnya ditemukan jenis ikan wader yang secara endemik hidup di perairan Jawa. Kedua, ada daerah Welesia meliputi daerah Nusa Tenggara dan Sulawesi. Di daerah ini nyatanya tidak begitu banyak ditemukan spesies ikan air tawar. Ikan famili Cyprinidae dan Siluridae tidak menyebar di daerah ini. Ikan famili Cyprinidae yang ditemukan malah hasil introduksi dari manusia, misalnya ikan tawes di Danau Tempe. Sebagian besar spesies penghuni daerah ini termasuk dalam kelompok ikan endemik. Beberapa contoh ikan endemik yang ditemukan antara lain Telmaterina antoniae, Telmaterina prognata, dan Telmaterina opudi. Ikan-ikan tersebut yang diketahui menghuni Danau Matano. Kelompok ikan endemik selain ditemukan di danau ini juga ditemukan di danau sekitarnya, yang secara bersama-sama disebut Malili Kompleks. Di daerah Matano, Mahalona, Tawuti, Masapi, dan Wawantoa, ikan-ikan yang ditemukan di sini mempunyai warna tubuh dan corak yang bervariasi, sehingga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai ikan hias. Ketiga, ada paparan Sahul, di mana bagian terluasnya adalah Papua. Merupakan wilayah ikan-ikannya yang belum banyak diketahui.
karena kurangnya penelitian di sebaran tersebut. Beberapa jenis ikan yang hanya dijumpai di sini antara lain Glossolaepis kingisus dan Chilaterina sentaniensis yang menghuni di Danau Sentani. Ditemukan juga ikan-ikan seperti Melanotaenia ajamaruensis, Bosmani, Glossogobius hosei, dan Pseudomugil reticulatus di Danau Ayamaru. Ikan-ikan di sini juga mempunyai potensi dikembangkan sebagai ikan hias. Kehadiran spesies ikan baru dikenal sebagai spesies asing invasif mendesak populasi ikan endemik. Ikan-ikan asing menjadi invasif di tempat tinggalnya yang baru melalui pemangsaan, kompetisi makanan, maupun keunggulan reproduksinya. Sejumlah kasus introduksi ikan baru telah mengancam kelestarian ikan endemik. Sebut saja kasus introduksi ikan mujair di Waduk Selorejo, Jawa Timur, ikan nila di Danau Laut Tawar Aceh, ikan toma di Bangka, ikan lohan di Waduk Cirata, dan Waduk Kedugombo. Contoh lain introduksi ikan Oscar dan Gulsom di Waduk Jatiluhur, lobster tawar di Danau Maninjau, dan ikan mas di Danau Anyamaru, Papua. Introduksi ikan baru terbukti menurunkan populasi jenis ikan asli, seperti ikan debit di Danau Laut Tawar Aceh, ikan belida dan tapah di Bangka, dan ikan pelangi di Danau Anyamaru, Papua. Kejadian lebih parah terjadi pada ikan moncong bebek dan Xenopoecilus poiptae yang asli di Danau Poso, dan ikan Soracinorum yang asli di Danau Lindu. Ketiga jenis ikan di dua danau tersebut punah akibat introduksi ikan mujair. Akan tetapi, di sisi lain, keserakan manusia justru bisa berdampak terhadap rusaknya ekosistem dan biodiversitas sumber kekayaan laut maupun pada dunia ikannya langsung. Jadi, seberbahayanya ikan invasif, masih lebih berbahaya makhluk seperti kita, manusia.